Ya, salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita bersyukur diberikan waktu dan kesempatan untuk merenungkan akan firman Tuhan sebagai bentuk dari sharing firman Tuhan yang dirangkaikan dalam persiapan Natal kita untuk tahun 2021. Dan untuk itu mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu yang akan hamba-Mu taburkan pada kesempatan ini, semua kami yang mendengarkan dan duduk bersama-sama di rumah kami masing-masing, kami boleh memperoleh penghiburan dan kekuatan di dalam kami menapaki kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari Mika 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah kita sekalian yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan beriman kita. Umat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita saat ini dari Mika 5 ayat 1, di dalamnya menceritakan bagaimana Tuhan selalu konsekuensi dengan pilihannya. Di sini ia selalu, atau Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang yang kecil untuk menjadi alat dalam melakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita melihat, biasanya yang dikategorikan yang kecil itu mereka tidak berdaya dan dijadikan kadang-kadang menjadi objek perlakuan dari orang-orang yang kuat. Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya atau umat gembalaannya karena janjinya kepada leluhur Israel, dan karena Israel adalah bangsa yang kecil dari atau dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di zaman Mika pada waktu itu, bangsa Israel ini adalah bangsa yang kecil dan lemah. Dalam posisi bangsa Israel sebagai bangsa yang kecil dan lemah, mereka menjadi sasaran penyerangan oleh orang-orang Asyur atau bangsa Asyur. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Asyur atau orang Asyur itu adalah bangsa yang kuat dan hebat. Mereka tidak bisa ditandingi oleh bangsa Israel yang kecil. Sehingga Israel dalam kondisinya pada waktu itu tidak bisa melawan Asyur. Mereka berada dalam kepanikan.
mereka berada dalam kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dalam situasi pada waktu itu bangsa Israel punya harapan kembali bagaimana ketika mereka berada dalam suasana Salomo dan Daud. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, Mika di sini diutus oleh Tuhan untuk menenangkan bangsa Israel ini di tengah-tengah kepanikan mereka, di tengah-tengah kecemasan mereka. Oleh karena itu, berita yang disampaikan oleh Mika di sini bahwa akan ada saatnya Tuhan akan memunculkan seorang raja yang akan memerintah Israel. Raja yang dimunculkan oleh Tuhan itu akan taat dan setia, memimpin, menggembalakan bangsa Israel, memberi kekuatan kepada mereka dalam pengharapan di tengah-tengah kepanikan dan kecemasan mereka menghadapi bangsa Asyur. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuat Mika di sini digenapi dalam Yesus yang lahir di Bethlehem, itulah di Efrata. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias yang datang membawa damai sejahtera bukan hanya kepada Israel, tetapi kepada seisi dunia, termasuk kita semua. Ini adalah Israel yang baru. Di tengah-tengah kecemasan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, karena berbagai persoalan, karena berbagai masalah, menyangkut pekerjaan, menyangkut situasi pandemi yang belum berakhir, menyangkut anak-anak kita, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang kecil itu biasa membuat kita khawatir dan cemas. Tetapi melalui firman Tuhan, dalam rangka kita mempersiapkan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, mari kita mengingat dan merayakan bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera, membawa kekuatan, membawa penghiburan di tengah-tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Saya yakin dan percaya ketika kita berharap dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah kita Mesias, sanggup untuk melakukan yang terbaik, memberikan kita kelegaan dan kelepasan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.